apa-apa deh langsung ada. Ini. Nggak apa-apa lah langsung. Ya udah langsung ada aja, nggak apa-apa gitu. Oh, ya udah. Oke guys, jumpa lagi di YouTube channel Ops Aryuli. Kali ini seperti yang udah kalian lihat, kita maksudnya pada kesempatan kali ini aku mau wawancara orang spesial yang udah lama nggak ngegosip bareng, ya kan? Kalau kalian bisa lihat udah bisa dilihat siapa? Yaitu Kel Rahayu. Hai. Hai. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe-nya sebelum menyaksikan. Jadi, tema kali ini itu, seperti yang kalian ketahui, kalau yang udah mengikuti YouTube channel aku sebelumnya, dan juga yang sudah menjadi subscriber setianya Kel Rahayu, ya kan? Kita ada beberapa video ya, yang udah ya sebelumnya ya. Terus kali ini tuh kita cuma mau ngobrol-ngobrol santai aja, karena ibu yang satu ini kan lagi hamidun, Cin. Udah berapa bulan kira-kira? Coba bisa dikasih tahu, Cok? Sebenarnya rahasia ya, cuman ya udah kasih tahu aja. Ini udah memasuki trimester 2. Maksudnya Trimester rahasianya 2 aja ya. yang rahasia Aku bagian mana? Ya nggak kandungannya. dikasih tahu. Iya, nggak dikasih tahu bulannya, Wiksna. Jadi kasih tahu trimesternya aja. Oke, trimester kalian tebak aja lah sendiri. Dan bagaimana mengalami mabok, ngidam? Iya, kamu udah tahu kan yang awalnya pas hamil itu tuh kan program pertama itu pas mau hamilnya itu kan aku stop program. Jadi segala berbagai makanan itu dimakan. Naik sampai 64, 63-an lah gitu. Nah, sekarang udah di 58 kilo turun karena mabok. Tuh kan, aduh perjuangan ibu-ibu ya, Cin, dinikmatin. Dan karena di sampingnya dia nanti kalau ada suara-suara apa gitu ya dimaklumi ya, karena di sampingnya dia ada si Akang ya. Yang pasti biasanya sih suka ngerecokin gitu ya kan. Sekarang let's talk about what if. Bisa dibilang ya jika ya. Bahasa Indonesia aja, Cin. Iya dong pasti. Nanti kan, salah-salah lagi. Oke, pertama nih. Aduh, ini sebenarnya gimana gitu ya. Mau tanya, kita berandai-andai dulu deh, guys, sama ibu yang satu ini, ya kan? Andai-andai. Oke, di sini bakalan lihat. Jadi, pertanyaan pertama, ya kan? Ini mau ujian ini. Ujian. Lagi. Ujian kehidupan melewat sama ini. Apa? Jadi, Ada yang apa? pertama, bagaimana nih ya? Apa yang akan lo lakukan kalau misalnya lo menang lotre? Yang akan aku menang lotrenya berapa dulu? Mungkin bisa, lo mau dalam bentuk apa nih, dolar? Mungkin $3.000. Wow, lumayan. Itu lumayan 1 juta. 50 jutaan ya. Biasanya kalau orang menang lotre itu kan gede-gede ya, atau $1 juta. 1 miliaran. Oke, kalau gua ya misalnya kalau menang lotre, gua kan hidupnya lo udah tahu ya. Gua bakalan bagi itu ke apa? Di dalam 4. Yang satu pertama gua bakalan tabung. Tabung yang gak bakalan gua ambil. Yang kedua gua tabung juga, tapi tabungnya ini bakalan gua ambil gitu nantinya kalau gua butuh sesuatu. Yang ketiga, ya gue lah harus seneng-seneng lah sama keluarga gitu ya beli sesuatu. Yang keempat pastinya harus disodakohkan gitu karena sebagian rezeki kita adalah rezeki orang lain. Kalau gue begitu. Suatu niat baik itu, kita niat baik aja udah dapat pahala loh. Dia udah niatnya udah sodako loh, pemirsa. Luar biasa loh ibu ini loh. Gue
juga gitu sih, nabung di perut gue gitu ya kan, jajan. Kulineran pasti kan? Kita Iya dong, kulineran. iya dong. Dipakai buat traveling, jalan-jalan ya kan. Nah, iya. Itu yang tabungan kedua buat traveling itu. Nah, nih masih berkaitan dengan uang. Uang yang nggak ada ini. Kalau misalnya, biarin deh, nggak apa-apa deh yang seneng-senengnya dulu, pemirsa, ya kan. Karena gini guys, tahu kan zamannya pandemi gini, apa-apa susah guys. Aduh, mikirin semuanya jadi serba berat gitu ya kan. Mending kita berandai-andai aja dulu. Terus, Bener. kalau misalkan nemuin dompet di jalan, tebel banget isinya, bukan tebel bon ya, tebel uang. Itu mau diapain dompetnya? Gue jujur ya, pas lu bilang kalau nemuin uang di jalan gitu ya, gue ingetnya zaman dulu kala pas kecil. Kalau zaman dulu kala, gue masih stok di zaman dulu kala, gue bakalan diemin karena takut katanya bisa jadi tumbal tuh kalau lu ambil. Itu inget banget. Terus kalau misalkan ada uang, misalkan jangankan di dalam dompet ya kan, itu duitnya ngegeletak misalkan 1.000 perak aja, ambil tapi diludahin nantinya gitu. Buat buang sial katanya. Iya gitu, gue sempat ngikutin walaupun gue nggak percaya ya kan. Beneran, tapi beneran seriusan. Kalau misalnya zaman dulu kala beneran takut kan untuk ditumbalin karena kan banyak banget cerita-cerita mistis. Nah, kalau sekarang kalau misalnya ini aku realistis ya. Kalau misalnya uangnya tanpa dompet gitu ya, gua ambil dulu dong kalau sekarang gitu ya. Ya berdoa aja semoga bukan amit-amit jabang bayi, bukan magic yang macam-macam gitu. Nanti kalau misalnya ada yang lewat, misalnya sampai 3 hari nggak ada yang ngakuin, ya gua ambil. Tapi kalau misalnya memang benar di dalam dompet, terus ada ID-nya, ya mau nggak mau, ya harus dikasih gitu, dianterin itu. Karena gue takutnya nanti kalau dompet gue hilang gitu, kita kan balik lagi ke diri kita gitu ya. Nanti kalau dompet kita hilang, kita juga mau dibalikin gitu. Kecuali nggak pakai dompet ya. Kalau nggak Iya, pakai dompet, kecuali memang kayak misalkan ada pembenaran lah, kalau misalkan sesuatu yang kita temuin kayak uang gitu, kayak nggak ada identitasnya, cuma uang doang. Mungkin kalau beserta dompet terus ada apa gitu yang bisa kasih petunjuk lain untuk ke orangnya, itu mungkin ya memang harusnya kita kembalikan. dibalikin. Aha, Nah, itu pasti penting. benar. Bukan berarti duit doang nggak penting loh. Penting banget. Heeh. Bener Oke, kan? bener lah, bener-bener. Jadi guys, sebenarnya nggak aduh, gue nanti ini bakal jadi pro dan kontra nggak ya? Ya pokoknya ya kalian tentuin lah mana yang baik buat kalian gitu ya kan. Terus next yaitu jika bisa traveling nih ya, misalkan bisa traveling saat ini, lu mau pergi kemana? Ke negara gua. Kenapa? Karena gua kangen dengan segala sesuatu yang ada di Indonesia, keluarga, kuliner udah pasti. Nasi Padang. Malam ini gue padahal mau ngasih vote lagi di Instagram berkaitan dengan makanan Indonesia. Maaf ya, gue skip story lu ya. Aduh. Ya kayak beserta sayur asem gitu kan. Oh, please Sambal. stop. Lu hampir ada ini nggak sih? Ada ngidam nggak sih, Cong? Dari dulu, gue ngidam seriusan. Tapi ngidamnya yang gue ngidam makanan gitu ya. Tapi ngidamnya ya nggak bisa gue peroleh gitu. Jadi kalaupun gue mau nangis, mau apa, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dari dulu tuh pengen makan nasi Padang, di rumah nasi Padangnya langsung. Dan sampai sekarang tuh nggak, ya karena nggak ada, bayangin. Nanti pulang harus mampir ke Tut, makan di situ. Di warung Padang, Tut, gitu ya kan. Udah tahu kan? Ya pokoknya gitu. Tuh kan, makanan Indonesia tuh emang bikin ngangenin deh. Percaya deh.
Oke, next. Ya ampun, gue nggak mau memulai dengan percakapan. Maksudnya ini masih baru ya, jadi gue nggak mau yang berat-berat dulu. eh Apa yang akan lo lakukan kalau lo itu terdampar di suatu pulau? Misalkan lo harus terasing lah di suatu pulau, 3 benda yang bisa lo bawa, maka lo akan bawa apa aja? 3 benda. Ada apa aja di sana? Pokoknya di pulau, lo terasing di suatu pulau, pulau mungkin pulau tak berpenghuni kah? Pulau tak berpenghuni deh. Kalau misalnya gue traveling misalnya, terus Nah, gue misalkan tiba-tiba terdampar. enggak, misalkan ya bisa boleh kayak gitu, terus tiba-tiba lu terdampar di suatu pulau yang nggak ada penghuninya, entah kapal lu rusak di situ, entah apa, jadi lu harus terdampar di situ berhari-hari atau apa, lu pokoknya harus tinggal di situ, stay gitu. Jadi benda apa yang harus lu bawa bersama lo? 3 benda yang menurut lo tuh penting harus ada Itu sampai. gini, udah ada 3 benda, lu mau pilih yang mana dulu? 1, 2, 3. Iya, Kalau gini mah kan kita tahu. Kan iya, lu kalau harus gini mah kita tahu bakalan terdampar. Iya kan? kan berandai-andai, anggap aja lu kayak di dalam suatu film, lu terdampar, lu akan apa, bawa apa? Oke. Nomor 1, nomor 1 center, ya. Nomor 1 center. Nomor 2 itu ember sama cangkul, ya. Aha. Aha, nomor 3 untuk apa namanya? Korek api. Pokoknya untuk ngeiniin si apa namanya? Untuk nginiin api gitulah. Kalau misalnya benar-benar nggak ada apa-apa. Jadi kalau Kalau misalnya, hmm, gue ya, jelasin ya. oke, jelasin Nah, masing-masingnya. ah, tuh, nah kalau misalnya gue akhirnya terdampar dan gue ada barang itu ketiga itu, gue bakalan cari minta pertolongan ke orang. Misalnya malam nih, gue butuh senter dong. Cari pertolongan kalau misalnya ada penduduk di sana di pulau itu, ya kan? Nah, kalau misalnya nggak ada, kan? Nggak ada ya, mau kalau misalnya bener-bener nggak ada, misalnya ya, akhirnya gue nyiapin ember sama skop. Untuk apa? Nulis SOS, help, help me, help me, help me, gitu kan? Benar-benar korban film, guys. Kebanyakan nonton film Hollywood, rata-rata survive-nya begitu ya kan, di pulau ya kan. Harus bisa bikin api gitu ya kan, bertani. Terus lu makannya makan apa? Nah, itu dia yang tadi ember sama skop juga itu bisa dijadiin tempat wadah untuk cari makan. Kayak kan di pulau. Jadi pasti sesuatu itu misalnya kalau misalnya di pulau pasti ada apa? Kapal kelapa, pohon kelapa, pohon kelapa kan. Terus bakalan ada kepiting, masukin ember, terus ada api. Ya gue nyalain tuh cari kayu bakar untuk bertahan hidup gitu. Pokoknya cus guys, tetap harus bisa survive ya kan. Tapi pohon kelapa, gue sih nggak kebayang kalau gue ngambil Kalau kelapa. mau Ah, sinyal jelek banget. uh, Sinyal iya nih.